السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة ضيافة الكبرى للآمن بتوبة صادقة باطنا وظاهرا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين الآمر لأمته أن تحافظ قبيحا وزورا. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى وقد خاب من انطغى. وقال تعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العلي العظيم. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh yang kita lakukan, ibadah ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan wujud kepatuhan dan ketundukan seorang hamba kepada Sang Khalik, di mana amal yang kita lakukan setiap hari kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta kepada Allah amal yang telah kita lakukan disempurnakan atas kekurangan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita lafadzkan dalam untaian doa munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tadarru'ana wa tamin taqsirana ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Maka dalam konteks doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita memohon kepada Allah seluruh amal saleh yang kita lakukan, seluruh ketaatan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketaatan kepatuhan hamba kepada Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali beliau mengatakan dalam satu bentuk makalahnya, beliau sampaikan, man amila ta'atan min at-ta'at wa faragha minha wa alamatu qabuliha ayasila bi ta'atin ukhra. Beliau katakan, barang siapa orang yang melakukan satu ketaatan dari ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan, yang Nabi Muhammad perintahkan kepada umatnya, wa faragha minha, dan dia telah selesai melaksanakan satu bentuk ketaatan, wa alamatu qabuliha, tanda bahwa amal dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyasila bi ta'atin ukhra, dia melakukan satu bentuk ketaatan yang lain setelah dia melakukan satu ketaatan yang diperuntukkan oleh Allah Rabbul Jalil.
Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Syekh Al-Imam Amir bin Muhammad Al-Yamani, beliau menyampaikan beberapa indikator bahwa di mana Allah Subhanahu wa taala akan terima amal kita kalau tanda-tanda ini melekat di dalam diri kita. Yang pertama adalah adamur ruju' ila dzanbi ba'da ta'ah. Ketidakadaan keinginan untuk kembali melakukan satu kedurhakaan. Tidak ada keinginan untuk melakukan satu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ba'da ta'ati, setelah dia melakukan satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa, seorang mukmin, maka sepatutnya dia menanamkan rasa khasyah, rasa takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala, rasa takut menghadirkan murkanya Allah di dalam kehidupannya. Ketika sifat khasyah itu melekat di dalam seorang hamba, maka akan melahirkan sikap yang disebut namanya muraqabah. Muraqabah merasa bahwa seluruh aktivitasnya, ucapan yang diucapkannya, gerak-gerik badannya, harta yang dikeluarkannya, bahwa sesungguhnya diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak mungkin seorang hamba yang berada di dalam hatinya ada sifat khasyah dan selalu merasa muraqabah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh aktivitas yang ia lakukan, perbuatan yang ia lakukan, perkataan yang hendak ia ucapkan, maka ia terlebih dahulu memikirkan apakah yang ia lakukan menghadirkan rahmat dari Allah atau jangan menghadirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentulah bagi kita untuk senantiasa yasta'inu billah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar jasad kita, ruh kita, qalbun kita, hati kita, pikiran kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan bimbingan itu kita berharap Allah memberikan ridha kepada kita. Wa yastaghfiruna rabbah, dan dia senantiasa meminta istighfar, ampunan kepada Allah. Lisannya basah dengan minta ampun kepada Allah. Man lazimal istighfaru ja'allahu min dikin makhraja, barang siapa orang yang melazimkan istighfar, setiap menit hembusan nafas yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan jadikan hidupnya hidup dengan penuh kebahagiaan. Segala kesulitan yang ia hadapi Allah tuntaskan dengan rahmat dan kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Wa yandamu ala ma fa'ala ma naha anhu, dan dia senantiasa menyesal atas segala kekhilafan yang ia lakukan, segala kemaksiatan yang ia lakukan, kezaliman yang ia lakukan kepada dirinya atau orang lain, atas segala sesuatu yang Allah telah larang pada dirinya. Ciri yang kedua yang beliau sampaikan adalah tanda bahwa amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-taufiqu ila a'mal salihah ba'da ta'ah. Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita, memberikan kekuatan, daya upaya kepada kita untuk memanfaatkan waktu yang Allah berikan, memanfaatkan nikmat yang Allah berikan, titipkan kepada kita, untuk terus menjadi wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama katakan at-taufiq ja'alallahu fi 'abdihi muwafiqan lima yuhibbu wa yardah. Ulama katakan yang disebut nama taufik itu adalah ja'alallahu fi 'abdihi, Allah jadikan segala bentuk perilaku, perbuatan hambanya muwafiqan lima yuhibbuhu wa yardah, sesuai dengan sesuatu amal yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya dan Allah cinta atas perbuatan hambanya. Maka taufik yang Allah berikan kepada kita itu merupakan anugerah, nikmat yang begitu besar kepada kita. Kita bisa melangkahkan kaki kita untuk hadir melaksanakan salat Jumat. Kita bisa iktikaf di masjid ini, itu berkat taufik yang Allah berikan kepada kita. Kita berharap mudah-mudahan taufik yang Allah berikan kepada kita melekat di dalam jasad kita, melekat dalam ruh kita, sampai nanti akhir tiba dan kita mendapatkan husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga kata beliau sampaikan cara ciri tanda amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala adalah hubbut ta'ah wa kuruhul ma'siyah. Senang melakukan satu bentuk ketaatan karena dia meyakini bahawa sesungguhnya Allah ciptakan kita, Allah lahirkan dari perut rahim ibu kita, maka hakikatnya kita hidup di dunia satu tujuannya adalah Allah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Kita mencari nafkah, maka niatkanlah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah kepada orang lain, menolong kepada orang lain, maka niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menghormati guru, menghormati orang tua, maka niatkanlah itu merupakan satu bentuk ungkapan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai ketaatan yang kita lakukan kita mengolok-olok orang yang melakukan maksiatan, kita mencaci orang-orang yang melakukan kedurhakaan, kita menistakan orang-orang yang melakukan kezaliman. Kata Imam Ibn Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam, beliau katakan, al-ma'siyatu allati awrathat dhullan wastaqarra khairu min at-ta'ati allati awrathat 'izzan wastakbara. Satu kemaksiatan seorang hamba lakukan yang melahirkan akan rasa kehinaan di dalam dirinya, wastaqarra, dan dia memohon kepada Allah, membutuhkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, khairun minat ta'at, itu lebih baik daripada satu bentuk ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, allati awrasat izzan wastakbara, yang akan melahirkan satu bentuk kemuliaan di hadapan Allah. Namun ketaatan yang dilakukan membuat dia takabur kepada Allah Subhanahu wa taala, sombong kepada orang lain, menganggap dirinya yang paling alim, menganggap dirinya yang paling saleh, menganggap dirinya yang paling benar, sedangkan orang-orang yang lain yang di luar darinya dianggap remeh. Maka sepatutnya ketika kita menemukan orang-orang yang melakukan kemaksiatan di hadapan kita, maka kita memohon kepada Allah, tidaklah mengejek mereka. Allahumma tahdihum kama hadaitana. Kita memohon kepada Allah, ya Rabb, berikanlah hidayah kepada orang tersebut, kama hadaitana, sebagaimana Engkau memberikan hidayah kepadaku. Maka ketika kita melakukan satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya kita lakukan dalam bentuk ketaatan, namun diiringi dengan ilmu dan keikhlasan. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu wa amaluhu mardudatun la tuqbalu. Satu amal yang dilakukan tanpa ilmu, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala mardudatun la tuqbalu, enggak bernilai di hadapan Allah, bahkan tidak dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dicatat sebagai bentuk amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah melakukan ketaatan dengan ilmu, maka iringilah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Idza khalatil a'malu minal ikhlas lam yazdad 'amiluna illa zulmatan fi qalbi. Kata ulama katakan, idza khallatil a'malu minal ikhlas, jika ada satu amal saleh yang dipersembahkan untuk Allah dan Rasulnya tapi sunyi dari keikhlasan, lam yazdad 'amiluna illa zulmatan fi qalbi, maka tidak ada tambahan bagi orang yang melakukan illa zulmatan fi qalbi, kecuali kegelapan di dalam hatinya. Ulama lainnya katakan, idza khallatil ibadah minal ikhlas kanat riya'an. Kalau seseorang hamba melakukan satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sunyi dari ikhlas, kanat riya'an, sudah pasti amal ibadah yang ia lakukan diisi dengan penuh keriaan dan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang keempat beliau sampaikan adalah hubbus salihina wa bughdul ma'asi. Dia senang bergaul kepada orang-orang yang saleh, mengisi majlis ta'lim ilmu, sering berziarah, berkunjung kepada alim ulama. Ulama katakan, man asharal musyarrafa, man asharal ashrafa ashal musyarrafa. Barang siapa orang yang bergaul dengan orang yang mulia, asal musyarrafa, maka hidupnya akan dipenuhi dengan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ajarkanlah diri kita, ajarkanlah istri kita, ajarkanlah anak-anak kita, ajarkanlah murid-murid kita untuk terus dekat dengan orang-orang saleh,
mengikat ikatan yang kuat dengan orang-orang saleh yang akan membawa kita kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ilmu yang bisa menghantarkan kita kepada Rasul kecuali kita dekat dengan orang yang saleh. Maka dekat dengan orang saleh akan mendekatkan diri kita kepada Rasul, dan kita berada di dalam naungan liwa'u Sayyidina Muhammad, naungan bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah berada di naungan Nabi Muhammad, maka tidak mungkin pasti kita termasuk orang-orang yang sa'idu fid dunya wal akhirah, orang yang bahagia di dunia wal akhirah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memotivasi kita untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah untuk mengetuk rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Allah kumpulkan kita dalam Raudhatul Jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal maw'idi syafiyah kalamu la takhfa 'alai khafi. Allah Subhanahu wa taala yaqul biqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.